asli. Bertujuan saya di sini untuk mengerjakan video pembelajaran dari ibu dosen yang bernama Bu Isti, Istiqomah, Eskom dan Enkom, dengan judul video pembelajaran yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan bagian dari keanekaragaman budaya. Bahasa dimiliki oleh setiap suku bangsa. Bahasa bersifat humanis dan menjadi ciri manusia. Setiap manusia membutuhkan bahasa untuk setiap kegiatan. Oleh karena itu, secara otomatis telah terjadi keanekaragaman bahasa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Kita dapat membedakan ragam bahasa menurut pemakaian dan pemakaiannya. Keberagaman bahasa ditentukan oleh berbagai aspek luar bahasa, seperti kelas sosial, jenis kelamin, etnisitas, dan umur. Sebagian besar aspek tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pemakai bahasa itu. Adanya perbedaan dialek dan aksen dalam satu komunitas merupakan bukti keberagaman itu yang keberadaannya dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial. Pandangan di atas dapat disederhanakan bahwa pemakai bahasa meliputi kelas sosial atau kasta, etnis, gender, dan usia pemakainya. Lalu, bahasa dapat dilihat dari 3 hal, yaitu medan atau feel, suasana atau tenor, dan cara mode. Medan atau feel merupakan istilah yang mengacu kepada topik yang dibicarakan, bisa berupa penggunaan bahasa tersebut. Lalu, terdapat beberapa ragam, yaitu ragam baku. Arifin dan Tasai pada tahun 2015-21 menjelaskan bahwa ragam buku adalah ragam yang dikembangkan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat, pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan normal bahasa dalam penggunanya. Lalu ragam formal. Ragam bahasa formal merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal. Contohnya dapat diperhatikan dari buku-buku pelajaran, surat menyurat, rapat kedinasan, dan sejenisnya. Ragam formal dan ragam baku bentuknya hampir sama. Bedanya, kalau ragam baku bersifat tetap, sementara ragam formal bersifat situasional, yakni situasi formal saja. Lalu ada ragam usaha atau konsultatif. Ragam bahasa usaha ialah pembicaraan yang dilakukan secara mendadak, pemakaian bahasa syarat pemikiran yang mendalam. Ragam bahasa ini digunakan untuk tujuan konsultasi. Pemakaian ragam jenis ini berbeda dengan yang lainnya. Tidak begitu santai, juga tidak begitu formal. Lalu ragam santai. Ragam bahasa santai dapat diperhatikan pada pembicaraan keluarga atau perkumpulan anak-anak. Di samping itu terdapat pula contoh ragam bahasa yang pada seorang teman karib akan menyapa teman karibnya dengan kata sapaan khusus. Contohnya seperti yo, bro, hai, dan lain sebagainya. Lalu yaitu ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa dilihat dari segi media yang digunakan. Terdapat pula ragam lisan dan tulis. Ragam lisan yaitu ragam pemakaian bahasa yang disampaikan secara lisan. Ciri-cirinya yaitu memiliki intonasi, ritme, irama, dan konteks tuturan. Keempat hal itu mempengaruhi makna bahasanya. Lalu yang terakhir ada ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa tulis resmi. Ragam bahasa ilmiah yaitu penggunaan bahasa yang digunakan secara efektif, efisien, benar, dan baik. Lalu kita masuk ke keterampilan berbahasa. Fungsi bahasa Indonesia diajarkan di perguruan tinggi untuk memenuhi 3 aspek utama, yaitu meningkatkan pengetahuan bahasa dan berbahasa,
meningkatkan keterampilan berbahasa, dan membangun sikap santun berbahasa. Ada beberapa macam keterampilan pula, yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak dalam aspek reseptif. Hal itu karena keterampilan menyimak bersifat menerima informasi. Menyimak juga memiliki dua makna, yaitu pertama, menyimak dalam komunikasi lisan bisa diartikan sebagai kegiatan untuk mendengarkan atau memperhatikan baik apa yang diucapkan oleh orang lain. Lalu kita lanjut ke keterampilan berbicara. Berbicara merupakan kegiatan yang menyampaikan informasi melalui lisan. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan seseorang dalam menyampaikan informasi melalui lisan. Semua orang bisa berbicara, namun tidak semua orang terampil berbicara. Lalu ada keterampilan membaca. Membaca merupakan kegiatan memahami informasi yang disampaikan melalui tulisan. Membaca membutuhkan keberanian agar kegiatan membaca tersebut menjadi produktif. Membaca termasuk ke dalam aspek respektif bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir, keterampilan menulis. Menulis merupakan kegiatan menyampaikan informasi melalui tulisan. Menulis membutuhkan keterampilan yang harus dilatih. Seseorang akan mahir menulis apabila tahu apa yang ingin ditulisnya. Untuk itu, ia harus banyak membaca dan menyimak. Menulis termasuk ke dalam aspek produktif. Baiklah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Baik dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata atau intonasi saya yang kurang terdengar, saya mohon maaf, Pak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.